maksudnya saya membeli satu apel. Tapi bisa jadi ini yang dilihatnya yang betina dan satu gitu ya. Saya melihat semut betina, cuma harus diteliti dulu dari mana kelihatan betina dan jantannya gitu ya. Enggak. Namel itu mudahkan. Waalaikumsalam. Baik ya, Toib muasil. Al-abu ya'malu binasyatin. Bapak bekerja, binasyatin dengan semangat, dengan giat. Al-amalu mufidun. Iya. Dua apel tinggal tambah apa? Alif dan nun. Boleh menggunakan yang tak marbutoh atau yang ini. Kalau dua kan bisa dibedakan. Tufahaini atau tufahataini. Boleh yang pakai ta marbutoh atau yang tidak. Karena kalau dua itu jelas ada ya dan nun. Ya, kalau dua dan objek bukan alif dan nun, tapi pakai ya dan nun. Kan kalau dua kitab gimana dua kitab? Kitab Bani kan? Ini kalau dia sebagai subjek. Kalau objek saya membeli, berarti kita alifnya ganti dengan ya saja. Kan kita Bani kan ini. Kalau objek tinggal ganti ya saja, berarti kita baik. Ya gitu aja. Kalau jadi objek, maknanya kalau jadi objek menggunakan ya dan nun. Baini. Betul, tapi kalau ini tidak terkena hukum fathah atau tidak. Tapi yang jadi patokan ya-nya nih, kan ya-nya sudah berubah nih. Jadi maksudnya kalau sendiri kitabun jadi kitaban kan? Tapi kalau untuk yang dua kan kitabani, maka tidak perlu merubah fathahnya, yang diubah alifnya saja nih. Alifnya jadi ya, ini sudah mewakili fathah, jadi tetap nunnya nun kasrah saja. Baik dong? Iya. Betul. Aksanti, kesimpulannya sahih. Ya. Jadi, tapi jangan kita baina ya, khotob. Karena mentang-mentang objek harus fathah, tidak. Khusus untuk musanna, kalau dia objek diganti asalnya kitabani jadi kitabaini. Iya, nasab betul. Mas ya. Iya. Kenapa? Ini apakah semua benda kalau menunjukkan satu ada tak butuhnya? Tidak, kan kolamun ini enggak. Kolamun tetap kolamun. Cuma para ulama mengatakan kenapa untuk tufah ini dijadikan isim jama jenis seperti sama tadi jamalun ya, itu istilah saja sebenarnya. Kita kembali ke kaidah umum saja. Kalau nggak ada tamar butoh berarti dia mudahkar. Dia berarti satu ada asalnya. Udah gitu aja mudahnya lah. Ini levelnya udah nanti aja.
Pokoknya kesimpulannya, kalau antum melihat ada satu kata seperti ini tidak ada tamar butoh, gunakan dan maknanya satu. Ada nanti ya, insya Allah kalau bertahan. Ini sudah mulai ini, udah bertanya nahwu. Ya, kita sedang belajar nahwu nih, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang al-fi'lu, iftah. Al-fi'lu safha kam isna asyar, yaitu lihat bagannya, di bagan isna asyar. Al-fi'lul madhi, al-fi'lu al-mudhari'u, al-fi'lul amri dan fi'l amr. Ini sudah kita pelajari. Ini kita ulang, la basa. Anwa'ul fi'li iftah safha ba'daha salasah asyara. Baik. Al-fi'lu salasatu anwa'in. Fi'il itu ada 3 jenis. Al-fi'lul madhi huwa al-fi'lu alladhi, dia adalah fi'il yang, alladhi itu yang, ya dulu apa tadi? Menunjukkan, ala amalin, pada suatu pekerjaan, fi zamanil madhi, pada zaman yang telah lalu. Berarti yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Kesimpulannya, kata kerja lafal. Misal wasola itu sampai. Wasola yasilu, fi'il mudhari'nya yasilu, sampai. Saya sampai ke masjid. Berarti wasoltu ilal masjid. Qara'a dhahaba, ya. Baik. Al-an al-fi'lul mudhari'u huwa al-fi'lu alladhi yadullu. Betul tidak sama ya? Sama. Kalau ada beda tolong dikoreksi ya. Jangan diam saja. Huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil hadir. Beda. Baik. Yang sedang dibicarakan atau sebenarnya. Oh ya, baik. Yadullu ala amalin fi zamanit takallum. Takallum itu pada waktu berbicara. Artinya kata kerja yang menunjukkan sedang dilakukan ketika bicara. Kamu sedang ngapain, nak? Saya sedang menulis, Bu. Berarti ketika bicara itu dia sedang, itu maksudnya. Itu artinya fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan ketika dia berbicara. Sedang maksudnya mudah-mudahnya gitu. Au ba'dahu, atau setelahnya. Nah, kamu akan pergi ke sekolah tidak, nak? Iya, Bu, nanti. Berarti setelah ngomong itu nanti akan pergi, itu maksudnya. Nah itu maksudnya. Udah, jangan dibuat pusing dengan pengertian. Yang penting istilah fi'il madhi itu fi'il mudhari', paham, udah gitu aja. Adapun istilah Arabnya mau pakai bahasa apa, mau pakai bahasa Inggris, mau apa, intinya sama, menunjukkan waktu yang sekarang atau yang akan. Baik, jangan dipersulit. Suma, misal yasilu, sedang sampai atau akan sampai. Yadhabu. Fi'lul amri huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin yaqlubuhul mutakallim minal mukhatab, yaitu kata kerja yang menunjukkan atas suatu perbuatan yang diminta oleh orang yang bicara kepada orang yang diajak bicara. Mutakallim artinya orang yang bicara meminta kepada orang yang diajak. Misal, ya Abdullah, uktub. Yang bicara siapa? Saya kan yang bicara.
ya tulab, uktubu. Yang berbicara siapa? Saya meminta kepada antum untuk nulis. Antum yang diajak bicara. Saya meminta sesuatu, itu maksud fi'il amr. Baik, itu hanya istilah, jangan dipersulit, ya. Perintahnya itu pengertiannya. Baik. Misal, wasaltu ilal mahad. Fil madi mudhari' apa amr? Madi. Wasaltu, saya telah sampai kan. Qara'tu al-kitab, mudhari' amr aw madi? Fil madi. Ana adrusu al-lughah al-arabiyyah. Mudhari'. Ana aqra'u ad-darsa. Mudhari'. Idhhab ila masjid. Amr. Balligh ummi salami. Ballighu anni. Baligh maksudnya sampaikanlah kepada ibuku salamku. Sampaikan ya salamku untuk ibuku. Berarti ini amr. Apanya? Oh ya ini afwan ya afwan betul. Kok Ustaz nggak pakai alif? Afwan, ini kesalahan bukunya. Ini fiilnya yang sudah ada tambahan. Kata dasarnya asalnya balagho. Balagho itu artinya sampai. Balagho. Ya, bedanya sama wasola apa? Sama aja sih. Balagho ya blugu, mencapai. Mencapai. Kalau balagho ya blugu itu mencapai artinya. Sampai atau mencapai ya. Ini asal katanya yang normalnya ya. Cuma di situ sudah ada tambahan pakai tasdid. Balagho yuballighu. Itu nanti pelajarannya di semester 3 bersama Ustaz Adi insyaallah. Ya. Bertahap itu dalam ilmu shorof. Ya, maka kenapa Ustaz tidak pakai alif? Betul. Itu menyelisihi kaidah kita karena belum belajar maksudnya. Diangkat dulu jadi tidak usah ini pusing. Abaikan. Yaktubu Muhammadun adarsa. Mudhari. Yajlisu Zaidun ala kursi. Mudhari. Zahaba al-waladu ila dukan. Madi. Zahabatil bintu ila suq. Fil madi. Zahabat. Asalnya zahabat. Baik. Al-an harfun. Nah. Betul. Hendaknya dia. Oh, enggak. Ada di huruf. Ini pertanyaannya nih luar biasa nih, sudah tinggi nih. Kalau kita bahas, mau kita bahas? Boleh. Enggak apa-apa. Pusing tanggung sendiri. Ya, karena bertanya, banyak bertanya. Enggak, tadi bagus kok, bagus Sohebo. Kalau kita nyuruh, hendaknya dia tidur, hendaknya dia rajin belajar. Kita ngomongnya ke orang di depan gitu ya, cuma kita nyuruh buat dia gitu. Hendaknya dia. Nah, bagaimana Ustaz? Ini adalah dengan menggunakan huruf li. Huruf ini namanya bukan huruf jer. Yang li ini kalau dia li huruf jar asalnya, tapi li yang ini bukan huruf jar. Ini disebut lam mul amri. Ini akan dipelajari di semester 3. Lamul amri itu adalah lam yang menunjukkan perintah. Lamul amri ini digunakan
untuk kita menyuruh orang ketiga. Kalau orang kedua kan langsung aja, ijlis, uktub, idhab, ukhruj, udhul. Itu orang kedua. Tapi kalau nyuruh orang ketiga menggunakan perantara ini nih. Contohnya, ini menyebabkan fi'il mudhari, dan ini masuk hanya ke fi'il mudhari. Paham ya? Jadi banyak kaidah nih. Pertama, kalau kita mau nyuruh orang ketiga harus menggunakan lamul amri, dan lamul amri ini hanya masuk ke fi'il mudhari, tapi maknanya amar. Contoh, liyaktuba. Saya lupa. Sepertinya bukan apa namanya? Bukan mansub, tapi seperti fi'il amar maka disukun. Tapi fi'il enggak, fi'il mudhari ininya, tapi dia harus sukun seperti fi'il amar. Pusing Ustaz, bagaimana nih? Kita lanjutkan. Contoh, liyaktub Muhammadun al-wajib misalnya. Hendaknya Muhammad menulis PR-nya. Kalau tidak, awas. Gitu kan? Misalkan yang goib, siapa yang goib misalkan sekarang? Kasih. Nah, saya sebutkan misalkan liyaktub kullu talib. Hendaknya menulis setiap siswa. Itu kan bukan orang kedua. Setiap siswa hendaknya menulis. Nah, kita menggunakan liyaktub. Jadi menggunakannya orang ketiga tapi pakai lam. Paham itu? Ini ada banyak dalam Al-Qur'an. Betul. Kalau ininya orang ketiga ada li, berarti kemungkinan dia lamul amr. Contoh, lihat, coba buka surat An-Nur. Surat An-Nur ayatnya, ada yang mau musab nggak? Saya lupa coba sini. Surat An-Nur. Ini Dalam ayat 22. Ayat 22. Nah itu, lihat, nih ayatnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah menjadi pelit. Ya'tali itu jangan menyetop infak dia. Janganlah dia menyetop. Ulul fadli itu orang yang punya karunia, artinya punya rezeki yang banyak, was-sa'ati yang luas, an yu'tu ulil qurba, untuk memberikan infaknya kepada karib kerabatnya, wal masakin, wal muhajirin fi sabilillah, wal yakfu, wal yasfahu. Ini jadi topik kita. Perhatikan, redaksi itu yang mau sebutkan itu turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bersumpah gara-gara Mistah ibni Asasah. Mistah ini masih kerabat dengan Abu Bakar.
dan nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar. Mistah bin Asasa setiap bulan dikasih oleh Abu Bakar. Cuma gara-gara peristiwa hadisul ifki, tuduhan bahwa Aisyah itu berzina, waliyadzubillah, dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Aisyah berzina tuh dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Timbul merebak beritanya. Nah, Mistah ini termasuk orang yang percaya, menyebarkan kemana-mana Aisyah berzina. Maka Abu Bakar marah. Udah, aku tidak akan memberi infak dia lagi. Tarik, tidak diberi infak bulan itu. Turun ayat ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Jangan orang yang mempunyai keutamaan dan punya keluasan rezeki menyetop nafkahnya kepada para fakir miskin, karib kerabatnya, muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu, hendaknya dia. Nah, lihat, hendaknya dia. Ini kata-kata li di situ asalnya adalah liya'fu. Nah, itu liya'fu di situ asalnya liya'fu. Cuma kalau ada wawu, lam tadi itu, yang lam ini yang tadi liya'tu, nih kita ulangi, liya'tu. Kalau ada wawu lam ini otomatis jadi sukun. Wal ya'tu, hendaknya dia. Jadi terjemahannya adalah hendaknya dia menulis. Nah, maka ininya jadi sukun. Tapi kok dalam Al-Quran Ustaz kok wal ya'fu begini kan? Wal sod kan, pakai sod. Wal yasfahu. Ini coba lihat terjemahannya. Ini permohonan dari kata afa ya'fu. Afa, memaafkan. Ya'fu. Ini bentuknya, ini rinci sebenarnya. Ini bentuknya adalah jamak, asalnya ya'funa. Nah itu. Kemudian ini juga yasfahuna, asalnya gitu. Cuma ketika ada ini, kalau sukun itu kan kalau satu. Kalau jamak, kembali lagi review fil amr. Coba kalau idhab, kalau anta idhab, kalau antuma ya idhaba. Kalau antum idhabu kan. Nah, ini maksudnya. Nunnya kan ada yang dibuang. Asalnya kan yadhabuna, kemudian dibuang jadi idhabu. Nah, ini juga sama. Ya'funa dengan yasfahuna. Fi'il amrnya adalah, kalau fi'il amr kesini, ini u'fu, u'fuwa, kemudian u'fu, dan seterusnya. Begitu juga ini. Isfahu. Cuma karena ini bentuknya domir apa? Hum, orang ketiga, maka tetap tapi seperti ini. Ini kan liyaktuba, kalau dua orang berarti liyaktubu. Nah itu. Nah, jadi maksudnya biasanya dalam Al-Quran lam sukun gini nih, lam sukun sebelumnya ada wawu atau fa. Ini biasanya maknanya adalah lam amr. Nah itu. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Contoh ayat hijab. Ayat hijab, siapa yang hafal? Wal yadribna. Surat apa? Surat apa? Al-Ahzab. Apa surat apa? Coba lihat, buka Al-Ahzab sekalian. Berapa? Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibi. Bukan. Sepertinya dalam surat masih An-Nur sepertinya. Coba ayat berapa? Apa ya?
An-Nur masih ayat 31, lihat. Tapi bukan topik kita. Salah redaksinya. Bukan yang itu, dari yang lain. Ayo lagi dalam surat An-Nur, masih banyak nih surat An-Nur ayat 33. Coba lihat ayat 33 ya, lihat. Betul, wal yasta'fif. Lihat terjemahannya. Ayat 33. Pasti terjemahannya itu dan hendaknya menahan diri. Siapa? Alladzina la yajiduna nikahan, orang yang memang belum mampu menikah. Hendaknya sabar menahan diri hatta yughniyahumullah, sampai Allah memberinya kekayaan. Kenapa? Alhamdulillah tahu semua artinya. Ya karena belajar bahasa Arab. Secara umum, kalau kita belajar bahasa Arab secara umum, Al-Quran kita paham maknanya. Cuma kadang beberapa kata butuh tafsir. Ya. Betul, itu bentuknya fi'il mudhari, asalnya ista'affa yasta'ifu. Itu sudah fi'il yang ada tambahan. Bukan, belum kita sampai, cuma maksudnya contoh kita adalah kalau ada wawu, setelahnya lam, kemudian sukun, waw. Itu biasanya itu fi'il lamul amr. Ya, ini pertanyaan jawabannya panjang lebar. Masya Allah ya, barakallahu fiikum yang bertanya. Tapi paham tidak nih ngomong dari Allah? Paham ya insya Allah ya. Artinya secara umum betul. Kalau kita nyuruh orang ketiga mungkin apa tidak? Mungkin. Cuma harus pakai perantara lamul amr. Bukan. Hendaknya kalau ini. Kalau ini nyuruh, hendaknya dia dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan wasil. Al-harfu yadkhulu ala fi'li. Jadi ada huruf yang khusus masuk ke fi'il. Wa harfun yadkhulu ala ismi. Ada huruf yang khusus masuk kepada isim. Kemudian ada huruf yang masuk ke isim dan masuk juga ke fi'il. Berarti masing-masing memiliki kekhususan. Misalkan undur sofha kam ba'daha sofha anwa'ul harfi. Sofha sita asyar saya. Undur al-qaidah. Al-harfu salah satu anwa. Huruf ada 3 jenis. Naumun, jenis yang pertama yadkhulu 'alal fi'li faqat saja, yaitu huruf yang masuk ke fi'il saja. Artinya dia tidak pernah masuk ke isim. Lam, qad, an, walan. Lam, an, lan,